Oke, sudah kedengaran? Oke. Sudah, Bang. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Di sini saya menggantikan Kang sekarang di masa keperluan. Selamat siang semua kepada kurang lebih 10 orang dari Telkom University. Pada sesi 2 kali ini saya akan membahas tentang OS server dan ada sisi demo di mana nanti kalian pun akan mencoba bagaimana sih platform Nutanix seperti itu. Kalau ada pertanyaan boleh ngomong langsung ataupun misalnya di chat ya. Nanti saya mungkin bolak-balik lihat ke kolom komentar. Oh iya, perkenalan dulu, nama saya Muhammad Salman Ramadan, posisi saya sebagai data engineer. Saya pun di sini kurang lebih megang perihal Nutanix itu sekitar 1,5 tahun, 2 tahun gitu. Oke, kita mulai aja ke materinya ya. Jadi hari kedua OS server untuk kelas platform engineering gitu. Kalau kemarin kan Kang Dimas sudah berbicara apa itu Nutanix sebagai platform ya. Nah, di agenda kedua hari ini kita ngebahas server OS, sistem operasinya. Nanti kedua kita melakukan instalasi. Ketiga mungkin nanti basic command di Linux seperti apa yang sering kita gunakan. Nanti keempat kita lihat struktur direktorinya gimana. Kelima, day-to-day operation-nya gimana, dan administration-nya. Nah, jadi utamanya di sini ada beberapa pertanyaan ya. What is server? What is OS server? What's the difference between consumer OS and server OS and type of OS server? Seperti itu. Saya jabarkan bahwa istilahnya server ini adalah bisa dibilang sebuah sistem operasi yang running tidak membutuhkan GUI. Tujuannya itu biasanya untuk running misalnya sebuah sistem seperti itu. Server ini macam-macam, mungkin saya bolak-balik dikit aja supaya enak. Sebentar, kita azan dulu ya sebentar. Mungkin supaya enak, kita off dulu sampai azan beres. Sebentar, kita tunggu. Oke, kita lanjutkan kembali. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan terkait what is server, what is OS servers, what the difference between consumer OS dan server OS, dan type of OS server. Nah, utamanya kita jawab dulu yang pertama ya. Server ini bisa dibilang adalah perangkat, baik bisa perangkat keras ataupun secara perangkat lunak atau baik hardware atau software yang dimana gunanya untuk misalnya melakukan suatu fungsi misalnya. Dalam hal ini misalnya untuk misalnya misalnya untuk jadi web hosting seperti itu. Yang kedua adalah what is OS server. Nah, OS server ini adalah operating system yang digunakan untuk running server seperti itu. Nah, kita bisa lihat, saya agak ke Google Chrome juga supaya enak. Kita bisa lihat bahwa kalau server itu biasanya kebanyakan itu untuk ininya itu bentuk command line. Saya ambil contoh, misalnya saya ambil server di kantor ya, misalnya.
Nah, jadi interaksinya server itu biasanya command line, tidak GUI misalnya seperti ini. Adapun misalnya kita ambil contoh kayak di sini ada CentOS, ada Ubuntu, Debian, dia pun sebenarnya ada versi GUI-nya, tapi biasanya untuk versi GUI-nya itu lebih ke untuk misalnya personal user gitu, seperti itu. Jadi balik lagi ya, server itu adalah sebuah perangkat, bisa hardware, bisa software yang tujuannya itu adalah untuk misalnya melakukan suatu proses misalnya. Suatu proses ini misalnya untuk dijadikan server untuk misalnya penyimpanan file seperti itu. Yang kedua adalah what is OS server? Apa itu OS server? OS server ini adalah uh, operating system. Operating system kan seperti kita tahu ya, ada Linux, uh, ada macOS, ada Windows gitu di sisi itunya. Nah, untuk server ini dia kenapa kita istilahnya server ini? Karena dia optimize gitu. Kita ambil contoh seperti tadi, ini udah basic running Ubuntu server seperti itu. Jadi tampilannya seperti ini dan tidak memerlukan GUI seperti itu. Banyak contohnya ya, ada Ubuntu, ada CentOS gitu, ada Debian, ada Red Hat OS gitu. What's the difference between consumer OS dan server OS? Nah, biasanya kalau untuk server OS itu yang tadi saya bilang bahwa tidak memerlukan GUI gitu. Jadi interaksinya itu kita menggunakan command line interface gitu. Kalau consumer kan kalian sebagai consumer kan pasti interaksinya misalnya menggunakan Windows 10 kan biasanya pakai GUI kan seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk server bisa kita anggap misalnya untuk kebutuhan misalnya contoh kayak Google Drive lah gitu. Nah, itu kan berarti server yang dioptimalisasi untuk misalnya penyimpanan data seperti itu. Nah, type OS server banyak ya, ada yang misalnya untuk hosting data misalnya, ada yang misalnya tujuannya untuk compute, hosting data misalnya contoh misalnya kayak web server misalnya, kalian bisa lihat misalnya kayak kalian misalnya langganan Niaga Hoster seperti itu misalnya kalian secara tidak langsung memakai server yang dimiliki Niaga Hoster misalnya untuk web hosting seperti itu kan, ataupun compute kayak zaman sekarang kan AI dan machine learning lagi rame nih gitu. Ada server yang misalnya dioptimalisasi untuk misalnya kita komputasi AI dan machine learning seperti itu. Nah, utamanya untuk OS server ini ada dua ya, jadi Windows Server sama Linux Server. Windows Server kalau bisa kita lihat bentuknya hampir sama kayak Windows 10, cuman utamanya untuk server gitu. The most easiest to use, mudah digunakan karena dia bentuknya GUI, easy to install, easy to manage, built-in grafik, ya karena ini bentuknya GUI, cuman emang perlisensinya mahal gitu, dan dia tidak bisa kita anggap running misalnya di hardware yang misalnya hanya RAM-nya ataupun misalnya CPU core-nya kecil gitu. Tapi kalau Linux server ini bisa dibilang ada beberapa yang gratis, ada beberapa yang ini. Gitu. Mostly to manage using command line. Nah, kebanyakan kita contoh ini interaksinya menggunakan command line gitu. Seperti itu. Kayak ambil contoh misalnya, ini mau lihat filenya gitu, ini menggunakan command line seperti itu. Graphic user interface is optional. Nah, ini kenapa bilang seperti ini? Karena kalau misalnya di Linux itu biasanya membutuhkan untuk GUI itu sebagai ekstensi lagi lah, sebagai software lagi gitu.
Linux server no need special hardware to run. Nah, ini bisa dibilang keunggulan Linux sebagai server ya, gitu. Kita ambil contoh misalnya, kan kadang banyak nih misalnya server-server yang murah gitu ya, misalnya server yang punya satu core misalnya hanya 512 MB, terus misalnya kalian gratis misalnya nge-hosting web kalian. Nah, dengan kapasitas kecil pun secara resource hardware-nya dia bisa running gitu. License for support if you need. Nah, ini perbedaannya gitu. Kalau misalnya Windows Server itu kita dari awal sudah beli servernya gitu, lisensinya misalnya untuk satu user misalnya berapa gitu. Kalau Linux Server biasanya contoh misalnya, contoh nih, Ubuntu Server. Nah, ini dia gratis gitu. Ini dia gratis. Tapi kalau misalnya ingin misalnya kalian, saya anggap misalnya kalian sebagai sistem administrator nih misalnya. Ternyata kalian ingin misalnya gimana nih, saya punya 100 server, saya ingin install misalnya Ubuntu semua gitu. Misalnya kalian bingung misalnya seperti itu. Nah, yang tadi di slide license for support if you need gitu. Jadi ketika misalnya kita butuh support lebih di luar dari hanya sebatas kita instalasi, misalnya kayak tadi nge-scaling Ubuntu server bisa supaya cepat instalasinya di 100 server gitu, kalian bisa kontak pemilik Ubuntu di sini Canonical misalnya untuk misalnya support nih bagaimana misalnya menginstal Ubuntu secara baik untuk 100 server, seperti misalnya kalian ingin optimalisasinya untuk misalnya AI dan machine learning seperti itu. Jadi secara support nanti bisa dibantu seperti itu. Need knowledge about administer and operation gitu. Nah, ini benar juga. Kalau misalnya kalian Windows kan hanya tinggal, mohon maaf ya saya lihat aja, hanya tinggal klik kanan, misalnya kan ini folder gitu. Kalau misalnya Linux misalnya, berarti kan, ya saya gedein, kalian interaksinya command line gitu. Minimal tahu komen-komen lain yang ada di Linux lah, supaya kalian bisa berinteraksi dengan server yang running di Linux. Seperti itu. Sampai sini aman? Boleh coba di komentar supaya Aman, Kang. Oke. Nah, kita berbicara sekarang hypervisor. Jadi bisa dibilang hypervisor itu adalah sebuah software yang dimana kita bisa running sebuah virtual mesin. Basicnya seperti itu. Kita bisa lihat, ini kita anggapan kita punya hardware di sini, kita punya OS-nya. OS-nya misalnya misalnya Ubuntu misalnya. Nah, dengan menggunakan hypervisor, nah contoh misalnya kayak di laptop kalian, nanti kayak yang misalnya laptop saya misalnya Windows 10 nih, saya ingin coba Ubuntu gitu. Nah, contoh misalnya kayak VirtualBox misalnya kan, dia istilahnya kan menggunakan hypervisor gitu, agar dia bisa running di Windows-nya gitu. Dulu agar bisa running di Windows-nya gitu. Nah, dari situ hypervisor istilahnya mengelola nih, misalnya ini virtual mesin 1, ini virtual mesin 2, gitu, seperti itu. Kalau di sisi, saya namain dulu. Ada banyak macamnya hypervisor, ada VM gitu, tapi utamanya kita akan belajar Nutanix hypervisor-nya, Nutanix hypervisor-nya gitu, nanti kalian pun nanti kami kasih akses untuk mencobanya seperti itu. Nah, ini kan bisa dilihat
Ini saya ambil contoh, ini laptop saya ya, gitu. Ini hardware saya, OS saya ini berarti running di Windows 10, dan misalnya saya ingin running contoh ini kayak, saya mau running dong Windows XP gitu. Kalau misalnya kita lihat setting ya, di VirtualBox-nya sendiri gitu. Tuh, dia ini bisa milih nih, para virtualization interface-nya gitu. Misalnya hypervisor yang ingin dipakainya apa gitu. Seperti itu. Jadi kalau nggak ada hypervisor minimal kayak di personal komputer, dia kayak VirtualBox-nya nggak bakal running nih. Karena istilahnya hypervisor inilah yang membuat istilahnya uh, resource yang kita punya bisa untuk uh, membuat virtual mesin seperti itu. Cuman kita harus tahu juga nih, ada dua tipe hypervisor. Hypervisor pertama, di mana hardware di attach dihubungkan dengan hypervisor, nanti dari hypervisor kita bisa buat misalnya VM1, VM2 seperti itu. Ada yang tipe 2 hypervisor, di mana kita hardware, host OS, nanti di hypervisor, baru misalnya kita ada VM1, VM2. Nah, kalau tipe 1 ini dia langsung bare metal, istilahnya kalian punya PC, saya anggap misalnya, ambil contoh seperti ini ya, misalnya. Nih, misalnya kita punya PC misalnya 8 core, 32 GB RAM gitu. Nah, ketika kondisi kosong, saya install hypervisor misalnya, ini langsung attach-nya ke hardware gitu. Keunggulannya apa? Keunggulannya tidak ada barrier, jadi dia bisa langsung misalnya, saya anggap misalnya dari 8 core, itu bisa full utilize 8 core gitu, seperti itu. Nah, kalau tipe 2 hypervisor, seperti contoh misalnya VirtualBox ini contoh tipe 2 hypervisor, di mana hardware-nya adalah mesin laptop saya, host OS-nya adalah Windows di sini, hypervisor-nya misalnya tadi ya kita misalnya menggunakan Hyper-V misalnya gitu. Untuk misalnya kita bisa buat virtual mesin seperti itu. Nah, kalau di sini di tipe 2 hypervisor, walaupun istilahnya secara mudah, tapi kan untuk misalnya kita butuh resource lebih tinggi, kita belum tentu bisa alokasi full misalnya 8 core seperti itu. Jadi ada perbedaan gitu. Nah, ini contoh yang ketika pembuatan virtual mesin dengan VirtualBox, kita siapin ISO-nya dulu ya. Nanti buat VM, define resource, define storage, define network, run install OS. Di sini saya contohkan. Di sini saya udah siapin satu ISO. Di sini sebentar. Oh, ini sorry. Misalnya tes Rocky Linux. Image-nya saya masukin dulu. Ini Rocky. Tuh, dia kebaca. Oke. Kita install. Misalnya username-nya saya buat nama sendiri. Sawan. Nah, di sini walaupun misalnya tadi saya bilang ini adalah VirtualBox itu adalah tipe 2 hypervisor ya, walaupun misalnya ini bisa di-set 32 GB full misalnya RAM-nya, tapi di sini kan ada indikator nih, yang amannya itu paling hanya 23 GB gitu. Di sini pun kan jadi kenapa ada kurangnya dari type 2 hypervisor itu, karena alokasinya kan ketahan oleh si host OS gitu. Nah, Nutanix istilahnya di sini
itu adalah tipenya tipe One Hypervisor, karena dia langsung attach ke sisi hardware-nya, gitu. Jadi dari Nutanix sendiri punya hypervisor, namanya Nutanix Acropolis, yang istilahnya nanti dia yang ngaturnya, gitu. Jadi nanti kita tinggal buat virtual mesinnya, gitu. Seperti itu. Oke, kita demo dulu. Enable EFI enggak ya, misalnya size-nya 20 GB misalnya. Oke. Ntar butuh waktu ya, karena lumayan eh, lagi saya lagi buka banyak. Oke. Oh, salah yang sebagai contoh dulu aja. Ini saya ambil yang udah ada dulu. Supaya nggak apa. Oh, oke. Mohon maaf ada error. Tapi utamanya yang tadi saya bilangnya bahwa eh, nanti kita untuk memahami Nutanix bahwa dia adalah type 1 hypervisor, di mana Nutanix hypervisor-nya itu adalah dia langsung attach ke sisi hardware, gitu. Nggak kayak misalnya contoh VirtualBox misalnya yang ada kita di sini ada host OS-nya, itu misalnya host OS saya Windows 10 running misalnya virtual hypervisor, nanti misalnya VM, gitu. Ataupun saya ambil contoh misalnya kalau di Windows misalnya, kalian kan pasti sering menggunakan Windows Subsystem for Linux. Biasa. Login. Ini saya ambil contoh. Nah, ini misalnya Ubuntu 24.06 misalnya, saya coba running. Ini jatuhnya sama, bentuknya type 2 hypervisor. Dia install dulu, tunggu sebentar. Saya close dulu yang ini tidak perlunya.
Saya mau kasih unique username-nya, misal 12.995, misalnya, password-nya misalnya Salman R. Salman R. Oke, interaction successful. Nah, ini kalian bisa lihat, ini udah running Ubuntu server di Windows Subsystem for Linux. Tapi kita bisa lihat kalau secara ini, dia sebenarnya kan kita set nih memorinya berapa. Gitu. Dia pun ada konfigurasi gitu. Nah, dia adalah tipe 2 hypervisor gitu. Karena dia ada layer lagi supaya istilahnya si Linux-nya bisa running di Windows. Di bagian demo, tadi mungkin saya ganti ke WSL ya, tapi hampir sama jatuhnya. Nah, kita akan fokus ke Nutanix-nya gitu. Kalian semua di depan PC? Iya, Mas. Mas. Oke, saya kasih. Oke, silakan membuka halaman itu yang saya kirim di komentar. Jadi di sini ada 20 user. Nah, kalian bisa milih salah satu. Misalnya, kita ganti aja, misalnya saya pakai user 01. Misalnya, 01. Kita masukkan. Saya copy dulu. Bentar. Nah, itu pasnya Nutanix password. Nah, nanti usernya kalian bisa ganti misalnya Nutanix user 02, 03, 04 seperti itu. Nah, sekarang kalian pakai web tadi, kita login dulu ke oh, ini ada yang udah ada pakai, misalnya saya pakai 2 deh. Saya pakai yang 2. Password. Nah, kalau udah masuk bakal seperti ini gitu. Mungkin sambil bertahap ya. Kalau yang sudah bisa cantum komentar bisa supaya saya tahu kalian juga mengikuti. Udah masuk. Silakan mencoba dulu. Oke, 8 lagi, mangga. 1, 2, 3, 5 lagi, oke. 4 lagi, 4 orang lagi. 1, 2, 3. Oke, 3 orang lagi. 2 orang lagi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 2 orang lagi. Kita tunggu supaya bareng-bareng. Bisa, oke. Bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 lagi.
Ayo, ini siapa? Satu lagi, ayo. Nah, kalau sudah sambil lanjut tadi, saya yang satu lagi, kita klik start. Kalau belum ada, nanti download dulu Ivanti-nya. Ini saya udah ada, dia bakal otomatis mencari Ivanti-nya. Coba lagi. Bentar. Coba lagi dulu. Start. Sudah pada masuk. Bentar. Ataupun bisa juga kalau misalnya kalian Ivanti Secure kliennya udah keakses dengan cara yang tadi, kalau yang cara yang pertama, dia nanti bakal nyari Pulse Secure Application Launcher-nya untuk nanti otomatis connect ke servernya Nutanix. Ini saya ada masalah di Windows-nya. Bentar. Saya pakai ganti ke aplikasinya, dia nggak kebaca. Jadi di sini saya buat connection baru. Misalnya Nutanix Telkom. BM3 vpn.xlabs.nutanix.com. Ya, video ada masalah? Sebentar. Nah, kalau udah connect nanti kalian ada bacaan Ivanti Secure Access Client Connected. Ada isu? Saya nggak ada tombol startnya, Kang. Oke. Kalau nggak bisa, misalnya kalian logout aja dulu dari sininya. Kalian coba download Full Secure Client. Nah, ini kalian download. Download dari Avanti ini. Download. Oh, ini ada window juga. Ini bisa dipakai. Nah, ini sudah dipakai window. Ini masih isu. Warningnya seperti apa? Boleh di ini? Apa kata warning seperti apa?
Nah, kalian bisa coba yang ini. Coba download portal. Oke. Kita pakai yang Windows aja. Linknya ada yang terlalu untuk support. Yes. Ya. Misalnya itu agar Ivanti boleh untuk berkomunikasi ke si servernya. Saya coba contoh misalnya kalau nggak ada Ivanti, misalnya tadi yang saya download ya, full secure window. Ini satu lagi. Nah, ini kalian bisa buat misalnya NX Telkom misalnya. Servernya yang tadi DM3 vpn.xlabs.nutanix.com. Nah, kita masukin lagi usernya. Saya pakai user 2. Nutanix password. Connect. Yang lain chat misalnya masuk, kalau misalnya udah aman Ivantinya. Kalau udah aman tuh kayak gimana Bang tampilannya Bang? Ini sudah connect secara VPN, sudah connected aja. Kalau misalnya kalian pakai Ivanti, nanti Ivantinya misalnya saya disconnect misalnya. Contoh misalnya kalau pakai Ivanti misalnya. Nutanix password. Nah, ini tandanya sudah jadi warna oranye dan connected. Yang lain bagaimana? Kalau sudah masuk, coba di chat masuk. Jadi saya tahu kalian bersepuluh udah masuk. Saya udah connected tapi belum pakai VPN, itu gimana Mas? Boleh di share screen, mangga misalnya supaya saya bisa lihat. Sebentar. Sudah terlihat. Oke, sebentar. Ya. Jadi di sini kan dia udah terkonek gitu. Ya, itu udah terkoneksi tuh. Itu XLab. Tapi belum VPN-nya belum. Enggak, itu kan tadi saya ngasihnya beberapa cara. Ada yang bisa lewat web dulu, dia ngebaca si launchernya, bisa lewat dari Ivanti ataupun bisa lewat
tadi yang full secure dari Microsoft gitu. Kalian bisa pilih salah satu caranya sih. Tapi kalau misalnya kalian udah orange seperti ini berarti aman. Oke, Mas. 9 orang lagi gimana? Aman? Bisa chat di kolom komentar masuk jika Ivantinya sudah aman. Oke, 8 orang lagi bagaimana? Baru 2. Tujuh orang lagi. Bagaimana? Apakah ada isu? Enggak? Tapi Mas, kalau yang di websitenya tadi pas di start tuh kan searching Iya, toolsnya, terus udah kan saya sudah install gitu, terus iya. ya langsung redirect lagi ke halaman yang tadi gitu. Iya, emang seperti itu sih. Kalau kalau nanti misalnya Kang udah start, terus dia kebaca full secure-nya, nanti dia emang otomatis balik lagi ke halaman yang tadi yang ada bacaan startnya sih. Nggak masalah itu. Oke. Oke, 6 orang lagi gimana ini? Supaya kita bareng-bareng. Saya Linux kompatibel nggak ya pakai Ivanti tadi? Soalnya di tadi nggak bisa. Oh, kalau misalnya buat VPN kayak gini di Linux bisa nggak ya? Ivanti yang Linux. Ada sih Ivanti Secure Access Client. Bisa bisa pakai ini. Ini Secure Client-nya ada. Pakai GUI apa? Kang Rafidia pakai Ubuntu kah? Apakah Fedora kah? Oh, oke. Oke. Source-nya sih bisa, Mas. Jadi nanti mungkin polanya seperti ini. Jadi kayak buat VPN langsung. Tapi nanti mungkin providernya eh, source-nya bisa sih. Cuman ini harus minimal buat akun dulu aja. Misalnya pakai student kalian gitu apa. Soalnya emang harus langsung dari Ivanti-nya sih yang software download portalnya. Agak susahnya di situ. Ivanti Secure Access Client Linux download coba. Oh ini ada nih Linux number. Mungkin bisa coba mas yang ini, yang Mister Kang Rafidia mungkin bisa coba, yang secure mati secure account yang Linux nih Ubuntu. Tapi saya saranin sih lebih baiknya yang langsung dari Fantinya aja sih. Cuman emang harus login dulu gitu sih. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini nih. DB-nya. Coba.
Oh, enggak susah. Kayaknya harus dari luar sih. Akses tutorial Linux Ubuntu prosedur. Ini bisa dicoba. Coba yang itu. Sebentar. Ini bisa dicoba juga Mas, yang YouTube-nya. Oke, paling kita jeda dulu ya untuk sholat sekitar 20 menit. Karena mungkin nanti dari sisi notaniknya bakal langsung banyak hands-on. Saya di sini udah siapkan satu image Rocky Linux, jadi nanti kalian bakal demo cara buat VM di notaniknya. Mungkin kita sekarang 327 ya, kita mulai lagi di 350. Mungkin sambil mangga yang mau sholat. Oke, sip. Kita istirahat ya. Oke, sip. Oke, kita mulai kembali ya. Oke, sebelum kita ngaksesnya, jadi kalian harus tahu nih bahwa Nutanix ini sebagai platform, istilahnya dia bisa running secara hybrid, bisa running di private cloud, bisa running di public cloud gitu. Nah, tapi yang harus kalian paham adalah ini minimal contoh gambar satu blok mesin Nutanix gitu. Satu blok mesin Nutanix ini biasanya terdiri misalnya dari 4 node. Nah, node di sini adalah satuan, istilahnya satu sistem komputernya. Satu sistem komputernya. Jadi saya ambil contoh ya. Misalnya di sini, misalnya secara sistem masing-masing misalnya punya 40 core misalnya, 2 tera SSD misalnya. Terus misalnya secara RAM misalnya 512 GB RAM misalnya. Ini misalnya satu konfigurasi untuk satu node. Nah, berarti untuk jadi satu bloknya itu dikali 4 gitu. Nah, dengan yang tadi saya bilang bahwa dengan Nutanix Hypervisor ini, yang masing-masing satu node ini jadi satu kesatuan gitu. Jadi secara total satu blok ini punya 160 core, misalnya kali 2 tera RAM misalnya, 8 tera SSD. Seperti itu anggapannya. Nah, untuk perihal cluster biasanya satu cluster terdiri dari beberapa blok seperti itu. Jadi istilahnya kalian harus paham bahwa Nutanix sebagai sistem itu istilahnya satu kesatuan gitu. Di sisi sebentar. Di sisi hardware dia satu kesatuan di mana dia menjembatani node ini jadi satu blok. Di sisi software juga dia jadi satu kesatuan gitu. Jadi istilahnya kita nggak hanya sebatas saya mau running aplikasi hanya di node ini doang, enggak, tapi sama si Nutanix pun dikelola seperti itu. Oke, kita masuk. Ini agak lama. Saya ambil contoh yang satu dulu. Kalian silakan masuk ke IP itu. Ini agak lama.
Coba. Nah, kalau nggak bisa buka di Chrome, kalau kalian punya Mozilla, bisa lebih gampang, karena kadang di Chrome kena blok HTTPS-nya. Nggak masuk. Nah, Nah, Nutanix sendiri juga, jadi dia ada namanya secara GUI-nya ya, ada Prism Central dan Prism Element. Apa bedanya Prism Central dan Prism Element? Kalau Prism Element ini untuk mengatur misalnya per setiap node-nya. Tapi kalau Prism Central itu mengatur keseluruhan sebagai satu kesatuan, satu blok seperti itu. Nah, IP yang ini sementara butuh waktu. Bitrate-nya lumayan kecil, lumayan agak sabar. Nah, dia loading dulu. Sebentar. Nah, ini yang pertama 10.38.103.37 ini Prism Element. Kita login ya, admin. Nanti passwordnya itu adalah Nutanix password. Sama kayak gitu. Kita login bareng-bareng. Nutanix salah. Nutanix kayaknya besar. Nah, ini tampilan awal dashboard Prism Element secara mesin Nutanix-nya. Jadi kita bisa melihat bahwa dia secara memori totalnya itu adalah 3,9 tera ya. CPU-nya ada total 403 GHz, 4 blok. Loh, yang tadi saya bilang, berarti di ini ada total 4 blok. Yang akhirnya tadi bisa kita lihat bahwa secara total dia ada 3,9 tera memorinya. Udah pada bisa? Coba di komentar. Passwordnya ini, Nutanix password. Nah, ini. Masuk yang lain. Baru 2 nih yang masuk nih. 3, oke. 4, 5, 6, oke, sip. Sip, oke. Nah, kita utamanya nanti untuk lebih ke secara sistem nanti kita buat VM-nya, kita ngeklik yang Prism Central 10.38.103.39. Nanti dia akan loading. Tunggu dulu sebentar. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Login with your Nutanix local account.
sama, kita masukin juga admin, terus passwordnya Nutanix password. Nah, jadi agak ulang dikit ya ke slide-nya yang sebelumnya. Bentar. Nah, bisa kita lihat sendiri bahwa Nutanix sebagai platform itu dia bisa macam-macam ya. Dia bisa untuk proses objek storage atau objek storage, misalnya kalian mau kayak pakai Amazon S3 gitu, kita bisa buat di Nutanix-nya juga, ataupun file service, misalnya kalian mau ngebuat FTP server, misalnya kayak gitu, DB automation, misalnya kalian mau running Postgres seperti itu, ataupun desktop as service nih, misalnya mau running FTP, nah seperti itu apa bisa juga nih. Jadi istilahnya Nutanix ini satu platform, satu satuan gitu. Kalau misalnya tadi kita lihat, ini kan Prism Element yang tadi saya bilang, ini dulu ya, 77,13 tera gitu. Ini secara 4 blok, berarti kan lumayan gede ya, satu klasternya apa sekitar segini. Nah, kita operasinya nanti di Prism sentralnya. Nah, ini saya contohkan dulu satu ya. Nanti kita ke bagian VM. Nah, saya ambil contoh. Jadi di Nutanix itu kita bisa running virtual machine, bisa running Kubernetes, bisa running object storage, bisa running database sebagai service, misalnya. Jadi banyak gitu. Nah, di sini saya ambil contoh. Di sini saya udah punya satu URL nih, URL untuk Ubuntu lah. Ubuntu 2204 untuk Ubuntu servernya. Nah, kita bisa masukkan di bagian image, add image misalnya. Nanti kalian ngikutinnya di sisi VM ya. Ini saya ambil contoh dulu salah satu. Add URL. Misalnya kita tambahin Ubuntu server misalnya 2204 LTS misalnya. Next. Next, kita ke cluster aja. Nah, ini list image yang udah kita masukin. Nah, di bagian sini nanti kita bisa lihat operasinya. Oh, tapi ini error, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita sudah masukkan, ini salah satu contoh image yang udah saya masukkan. Image Rocky 810 X8664 minimal ISO seperti itu. Oke, saya cek lagi ya. Udah pada bisa masuk Prism Central ininya. Tolong misalnya sip, misalnya berarti Prism Central oke. Yang lain bagaimana? Untuk Prism Central, Prism elemennya udah masuk. Tadi cara akses centralnya gimana, Kang? Oke. Cara akses centralnya kan ini dari Prism elemen. Tinggal klik aja nih Prism Central yang IP-nya nih. Nanti masuk.
Uh, Nah, nanti masuk ke halaman ini untuk loginnya. Nah, pilih login with your Nutanix local account. Kita masukin admin Nutanix password. Nah, sip. Kita contohkan lagi ya. Nah, udah masuk. Gimana? Abdurrahman Zaki udah bisa masuk ke Zoom sentralnya? Ini saya ambil contoh salah satu. Jadi kita misalnya kita mau nanti runningnya Ubuntu misalnya Ubuntu image ya. Saya ngambil dulu Ubuntu server image. Tadi apa notepad nih? Benar. Aman Abdurrahman Zaki. Di sini saya ngambil yang 224 LTS. Ambil copy link. Buang. Nah, di Prism Central saya ke bagian image. Add image. Jadi dia image itu bisa macam-macam ya, bisa bentuk ISO kalau misalnya kalian mau install secara bare metal misalnya. Oke, download link. Nah, ini udah kebaca. Nah, di bagian atas dia lagi kebaca. Adapun misalnya kalian mau image file gitu, image file misalnya bentuknya formatnya kikau apa nanti jadi bisa langsung running ataupun VMDisk nih. VMDisk ini contohnya kalau kalian running VirtualBox masih loading websitenya Kang. Gitu. Oke, nggak apa-apa, kita tunggu aja. VMDisk misalnya kalian dari VirtualBox dalam bentuk OVA misalnya mau diupload ke sini bisa seperti itu. Jadi Nutanix sendiri sebagai platform ini kompatibel ya, dalam artian kompatibel dengan spesifikasi enterprise di luar sana misalnya. Contoh misalnya sebuah klien punya nih VMware misalnya kan. VMware kan misalnya bentuknya atau ini Kikau ya dia langsung Windows 2016 Kikau image ataupun misalnya punya Ovan nanti bisa kita masukkan. Jadi yang dari apa istilahnya klien dimudahkan nih ataupun bisa dibilang sistem administrator dimudahkan nih dengan adanya Prism Central bersama pemain itu. Oke, yang lain gimana? Baru yang udah aman bisa bilang sip selain Maximus Bayu Raihan supaya saya tahu kalian juga aman. Saya user not found Kang. Itu loginnya yang lokal bukan yang company ID. Iya, loginnya yang lokal. Ini saya balik lagi ya. Nih, jangan yang pakai company ID. Kalau company ID istilahnya kita harus mengintegrasikannya minimal kayak ke uh, Active Directory misalnya Windows Server gitu. Dan apa LDAP seperti itu. Kita pakai Nutanix local account supaya aman. Admin Nutanix password.
Nah, ini juga misalnya kita mau berinteraksi dengan Kubernetes cluster, bisa gitu. Ini secara service manajemennya belum di enable ya, tapi itu bisa di-enable gitu. Kita pun bisa lihat misalnya aktivitas yang tadi buat image apa aja sih misalnya. Tuh, dia masih running creating image-nya gitu. Masih nge-pull dari yang tadi URL saya kasih gitu. Gitu. Oke, kita tunggu dulu. Jadi Mas creating image tuh untuk nanti VM ya? Iya, untuk VM ya gitu. Walaupun sebenarnya dari Nutanix sendiri sudah disediakan ya, misalnya ada nama websitenya itu namanya Nutanix Support Documentation. Nah, di dokumentasi portal.nutanix ini nanti istilahnya sebentar di sini. Nah, dia harus login. Jadi kita bisa lihat full list documentation-nya. Kalau kita punya akses ke support, nanti kita misalnya saya ambil contoh yang tadi misalnya daripada misalnya misalnya kita ambil image yang misalnya ISO Windows Server misalnya, kita bisa ambil yang langsung udah jadi gitu. Jadi kita tinggal implementasi nanti di VM-nya aja seperti itu. Kikau ini kan sebenarnya format uh, kayak di VirtualBox itu yang OVA-nya lah seperti itu. Jadi kita bisa langsung kayak import lah gitu. Nggak harus misalnya install lagi misalnya IP kayak gitunya, tapi langsung gitu kebaca seperti itu sih. Itu untuk kalau mau buat VM di node baru gitu ya? Iya, nanti kan di sini ada di bagian VM gitu. Tapi untuk misalnya untuk ketika nanti kita buat VM itu sebenarnya kan bakal otomatis. Jadi yang tadi, nah, jadi ketika nanti kita buat VM itu Nutanix Hypervisor akan misalnya mengalokasikan misalnya ternyata ini masuk misalnya ke node 1 seperti itu. Jadi kita nggak ngesyarat misalnya harus masuk node mana, enggak, tapi Nutanix Hypervisor-nya yang bakal mengelola secara keseluruhan. Jadi kalau kalau misalnya versi open source itu sebenarnya hampir sama seperti Proxmox lah. Tapi ini adalah versi enterprise-nya di mana dia kompatibel gitu dengan VMware, dengan Dell seperti itu. Jadi klien istilahnya dimudahkan. Oke, mungkin kita lanjut ya ke sisi VM. Nah, itu yang agak lumayan lamanya. Nah, kita sekarang masuk ke VM. Nah, di sini kita bisa lihat list VM yang running gitu. Nah, dia kan sebenarnya kalau misalnya kita pilih salah satu ya, misalnya ini tes 1. Tuh, dia klasternya POC 331, hostnya POC 331 strip 2. Nah, bisa kita anggap ini berarti running di blok yang kedua seperti itu. Jadi dia bakal membagi sendiri hostnya gitu. Karena kan hostnya itu ada 4 tuh, 1, 2, 3, 4. 4 blok gitu dalam satu cluster gitu. Tapi kita sebagai sistem administrator kita hanya tinggal klik-klik aja seperti itu. Nah, ambil contoh sekarang kita buat create VM. Sebentar.
Nah, kita kasih nama supaya mudah. Misalnya, tadi kan kalian udah ada usernya ya, misalnya pakai nama kalian aja, misalnya Salman, misalnya user 02, supaya saya tahu lah, misalnya gitu. Opsionalnya misalnya deskripsinya simulasi install VM. Ini klasternya, karena klasternya satu, jadi langsung. Nah, kita sebenarnya bisa set ya, mau berapa banyak VM-nya. Tapi di sini kita buat satu aja, nama VM. Nah, ini kita set. Misalnya CPU-nya kita mau satu, tapi per core-nya misalnya mau 8. Berarti kan kita anggap misalnya hyper trading-nya jalannya. Tapi kita bisa set juga misalnya mau optimal misalnya 10 core kali satu aja. Jadi totalnya benar-benar real 10 core gitu. Kalau misalnya ambil contoh, misalnya CPU-nya 2 kali misalnya 4, 2 kali 4 berarti 8. Berarti masing satu core itu ada 4 logical processor seperti itu. Nah, kita set aja misalnya basicnya di sini 4 ya, di sini 1 misalnya. Memorinya kita 8. Enable memory overcommit. Nah, ini lebih di fitur mekaniknya. Jadi kalau misalnya ternyata si satu VM ambil resource gede, itu masih bisa ditarik lagi kalau misalnya ditarik ke VM lain kalau misalnya kita lagi buat gitu. Nah, ini kita matiin aja dulu, nggak masalah. Nah, pertama disk. Kita pilih tipe disk, operationnya storage container. Jadi maksudnya storage container ini dia full yang tadi kita baca ya. Oke. Dia kalau nggak ada aktivitas auto logout soalnya. Nah, storage container ini adalah storage yang useful atau storage yang bisa kita pakai. Nah, misalnya kita lihat detail, total capacity 77,13 terabyte gitu. Tapi misalnya yang aman untuk dipakai itu sekitar 54,95 gitu. Jadi di sini ada garis apa? Kenapa demikian? Karena untuk sisanya itu jaga-jaga kalau misalnya satu node itu error gitu. Jadi dia bisa rebuild lagi seperti itu. Nah, di sini kita set aja misalnya 150 GB untuk storage nanti server kita. Save. Yang kedua, attach disk lagi. Kita mau masukin ISO-nya tadi. Kita pilih tipe CD-ROM, clone from image, operation-nya. Kita pilih yang Rocky 8.10 S8664 minimal ISO. Save. Aman? Oke. Nah, network. Di sini kita masih default ya, ngikutin DHCP aja, jadi yang kita nggak ngebuat assign secara statik, gitu. Kita ngikutin DHCP-nya dari Nutanix, gitu. Jadi kita ini buat blank aja. Ini subnetnya primary. Pilihan 0 ini biasanya buat akses. Kita default aja. Nah, buat configuration-nya kita buat legacy aja. Default foldernya CD-ROM disk network. Sampai sini aman. Kalau aman ketik 1. Udah bisa ngikutin sampai ini, ketik 1.
Itu oke, 8 orang lagi, 1, sip. 5 orang lagi. Oke, 5 orang lagi bisa ngasih komen 1, berarti saya anggap aman untuk diproses ininya, untuk saya lanjut lagi. Kita tambah disk ya, default, jadi ini untuk nanti storage-nya sekitar 153, ini ada CD-ROM-nya, kita pakai ISO Rocky. Gitu. Networknya kita akses aja di HCP, di sini put configuration kita pakai legacy aja. Oke, kita next dulu. Nah, ini VM kategori di kata apa di Nutanix bisa kasih kategori misalnya apa kalian buat untuk VM kategori security seperti itu apa untuk polisinya tapi nggak usah. Nah, kita time zone ngikuti time zone 7 plus Asia Bangkok ya. Guest customization, no customization. Jadi kita nggak ada script dulu. Next lagi, create VM. Nah, udah muncul, sebentar. Oke, yang lainnya udah sampai kebaca di list. Kasih angka 2 kalau udah aman di list VM-nya. Aman? Apa ada isu? Pak, tadi Ya, untuk yang eh, resource-nya itu pakai yang legacy atau pakai yang legasi aja, legasi aja. legacy? Oke, kalau udah aman bisa ketik 2 di komentar supaya saya tahu VM kalian udah sampai di list VM-nya. Ada yang salah, ini kenapa? Oke, nah Nutanix sendiri sebagai platform itu dia awalnya menggunakan CentOS ya, CentOS 7, baik di sisi VM dan di sisi Kubernetes-nya. Cuman karena CentOS 7 udah out of date ya, udah tidak disupport. Jadi sekarang dari Nutanix sendiri dia pindah ke Rocky Linux gitu, seperti itu. Oke, kita sambil lanjut aja. Nah, klik VM yang tadi kita buat. Oke, Salman 02. Nanti di bagian more, power on. Tunggu dulu sampai dia power on. Kita bisa lihat di sini dia tuh statusnya. Oke, update VM Salman 100% aman. Kita refresh dulu.
Nah, kita tinggal launch console. Nanti kebuka untuk proses GUI-nya, GUI instalasinya. Nah, di sini ada bacaan install Rocky Linux, enter. Klik lagi power on, tadi kan power on, nanti refresh, launch console. Jadi nanti muncul seperti ini. Dia lagi loading dulu dependensinya. Starting installer. Nah, udah muncul GUI-nya. Oke, kalau udah muncul GUI-nya, silakan ketik angka 3 supaya kita bisa bareng-bareng ya. Oke, yang lain selain Kang Maximus Bayu, boleh kasih angka 3, jadi udah sampai desktop untuk instalasi Rocky Linux-nya. Mas, kalau kita udah bikin VM, itu VM-nya bisa dikonfigurasi lagi nggak? Kayak resource-nya diubah-ubah lagi gitu. Oh, bisa, tapi harus dimatiin dulu. Oh, Harus dimatiin dulu. Kalau power off dulu, baru nanti kalian update lagi konfigurasinya. Kalau dalam keadaan nyala nggak bisa, nanti status di notification-nya gagal. Terus jangan terlalu kecil juga ya, jangan 1 core gitu, karena Rocky Linux kan lumayan ini, jadi kasih aja 4 core, memorinya 8, basic lah. Supaya nanti installnya juga lumayan cepat sih. Oke, saya tunggu ya sampai 4.30, bentar lagi. Untuk kita bareng-bareng di sisi instalasi. Oke, selain Kang Maximus Bayu sama Andri Nurfala, 8 orang lagi gimana, aman? Bisa kasih angka 3 di komentar supaya kita bisa lanjut. Untuk yang saat buat VM bagaimana ya Kang settingannya. Oke, kita bisa balik dulu ya, misalnya ini klik VM, create VM, misalnya kita kasih nama demo Salman, deskripsinya kita bisa kosongin, VM-nya 1, kita kasih CPU-nya 4, memorinya 8. Untuk Kang Nada Jundi, kita next. Nah, di bagian disk, test disk, kita kasih nih 150 GB untuk nanti kita storage-nya, save. Test disk lagi, kita pilih CD-ROM, operation-nya clone from image, kita pilih Rocky Linux. Nanti untuk networking-nya, kita as is aja pakai DHCP.
Untuk configuration-nya kita pakai legacy, confirm, next, nanti di TC-nya kita pakai Asia Bangkok, next, nanti create VM, seperti itu. Aman, Kang Nada Jundi? Oke, sip. Networknya as is aja, nggak langsung klik add aja, nggak kita ubah sama sekali. Saya nggak bisa milih CD-ROM, Kang. Bisa, Pak? Ini attach disk, tipe disknya CD-ROM, operationnya clone from image, image-nya milih Rocky. Nanti save. Gitu. Satu lagi, attach disk dalam bentuk disk, kita kasih dia memori 150 GB. Kayak gitu. Gimana Iqbal, aman? Untuk Abdurrahman, untuk networknya kita asis aja, pakai DHCP, jadi tinggal langsung save aja. Seperti itu. Aman, Abdurrahman, aman, Muhammad Iqbal. Nggak bisa pilih Kang CD-ROM-nya, mau coba buat VM baru. Oke, boleh share screen mungkin supaya kelihatan errornya belah mana. Kang Muhammad Iqbal. Iya, habis network tinggal next saja, benar. BIOS-nya legacy ya, jangan UEFI, Kang Abdurrahman. Maaf Kang, udah muncul Kang? Oh, ini udah nyala ini. Ini more dulu aja, klik more. Power off aja dulu, power off. Oke. Tunggu dulu sebentar. Refresh lagi. Buat priority-nya legacy aja. Oke. Nah, update. Nah, next. Nah, attach disk. Attach disk itu yang atas. Type disknya Oh, iya. CD-ROM. Oke, operationnya clone from image. Itu yang kedua. Yang kedua operationnya clone from image. Nah, image name-nya milih Rocky. Nah, oke, sip. Save. Nah, itu networknya attach to subnet. Nah, save aja. Ini kita pakai DHCP. Save lagi. Nggak apa, TPM kita nggak usah. Next aja lagi. Next. Oke, next lagi. Ini kekecilan nggak Kang? Jangan 20 giga, kecil sih. Back aja dulu, back lagi. Nah, edit disknya 80 aja sih. Oke. Next. Next. Oke, next lagi. Save, oke, save. Oke, sebentar. Oke, refresh lagi. Oke, itu udah dapat IP-nya. Sekarang tinggal klik more. Power on. Tunggu dulu sebentar. Oke, refresh lagi.
Nah itu tuh yang nyoba lagi udah nyala tuh. Yang nyoba lagi udah nyala tuh. Jadi barusan masih merah ya, Kang? Udah yang tadi kan yang VM kamu yang nyoba lagi kan tadi udah nyala kok. Oh iya. Itu tuh yang nyoba iya. lagi 16 core 8 GB tuh udah nyala. Klik aja yang nyoba laginya. Nah, oke. Terus launch console. Oke, sip. Oke, makasih, Kang. Oke, sip. Oke, kita lanjut ya di sisi instalasi. Nah, ini tadi tampilan kalau udah muncul, kita pilih bahasanya English, terus United States, agak lagi, nggak apa-apa, tunggu, continue. Nah, ini di bagian installation summary. Untuk bagian keyboard, language, sama time, kita nggak apa-apain dulu. Installation source sama software, kita as is. Nah, kita yang error-errornya, kita beri bagian installation destination. Ini belum keset partitionnya, kita buat otomatis saja dulu. Kita tinggal klik yang Nutanix VDIS-nya. Nah, dia udah kecek, pilih dan. Yang kedua di bagian network dan hostname. Kita klik dulu, internetnya dinyalain supaya dapat IP yang tadi udah dikeluarin dari DHCP-nya Nutanix. Misalnya hostname-nya saya ganti misalnya salman.ns. Network dan hostname udah done. Nah, sekarang root passwordnya kalian buat. Tahap ketiga root passwordnya. Bentar, agak lagi. Root password, misalnya saya di sini buat Nutanix for you. Nutanix for you. Nah, Nutanix for you. Pilih dan. Nah, kita buat usernya. Misalnya namanya Salman Ramadan. Kita buat Salman aja. Dia buat sebagai administrator. Kasih password. Nutanix for you.
Mosaic for you. Oh, kepencet. Mosaic for you. Dan, nah kalau udah tadi yang saya bilang ya, installation, network dan hostname, root password sama user creation. Ingat untuk user creation kita buat user creationnya yang admin, jadi dia punya privilege administrator juga untuk percobaan. Nah, kalau sudah ini kita tinggal begin installation. Kita tinggal tunggu. Yang lain gimana, aman? Udah bisa bikin installation? Aman, oke. Sebentar ya, saya izin ke kamar mandi dulu. Oke, kita sambil nunggu instalasinya ya. Jadi cerita dikit bahwa ke tim Nutanix istilahnya memudahkan dalam proses provisioning, baik provisioning VM, baik provisioning Kubernetes cluster gitu ya. Karena kan kalau misalnya kalian tahu bahwa untuk membuat Kubernetes cluster kan lumayan rumit gitu. Jadi kan dengan adanya GUI ini istilahnya minimalnya sistem administrator di suatu perusahaan itu bisa mudah lah. Ini yang saya nggak pakai. Hapus aja.
Oke, udah bentar lagi. Dan Nutanix juga support GPU ya, cuman ini yang cluster ini yang ada GPU-nya, cuman ada nanti series dari Nutanix yang support GPU gitu apa. Jadi dari Nutanix pun dia support untuk misalnya AI dan machine learning seperti itu. Tunggu dulu. Oke, kita reboot sistem. Kalau udah kita tengah reboot, tunggu dulu. Oke, Linux. Nah, tinggal saya login dulu, coba. Tadi Salman, Nutanix for you. Udah pakai IP A, sama nggak IP-nya di sini dia ngeluarin 103.103 yang saya buat tadi 103.103 sama ya. Dan ketika misalnya dia kalian udah instalasi Rocky Linux, kalian bisa skip yang dari layer VNC-nya. Kalian bisa nyoba lewat si mesinnya. Ya, saya contoh. Sorry. Keluar dulu. Clear. Statistika. Ini. Salman. Yes. Nutanix for you. Kita clear IP A. Kita bisa ngecek IP-nya. Oke. Bisa kasih kirim angka 4 kalau misalnya instalasi Rocky Linux nyaman. Jadi ceritanya kenapa Rocky Linux muncul itu adalah dulu kan CentOS 7 itu free ya, gitu, free, dan tiba-tiba dari Red Hat itu dia nge-cut secara support gitu kan, yang dimana enterprise mostly pakai CentOS gitu, banyak yang pakai CentOS gitu. Maka dari itu muncullah Rocky Linux gitu, yang menjembatani agar istilahnya di sisi CentOS ini masih diupdate gitu, seperti itu. Jadi istilahnya Rocky Linux ini enterprise grade ya gitu, Ubuntu Server, Rocky Linux, Red Hat Enterprise seperti itu. Itu salah satu yang istilahnya operating system yang secara enterprise kualitinya bagus. Oke, bisa kasih angka 4 untuk instalasinya sudah aman. Oke, yang lain 9 orang lagi, apakah aman? Web console bisa ditutup. Iya, web console bisa ditutup. Kalian bisa nyoba langsung SSH aja. Masuk nggak? Udah masuk. Saya masih dalam proses sinyal.
Untuk hostname pada network hostname-nya apa ya, itu bisa bebas. Untuk hostname-nya bisa bebas, misalnya nadajudi.com, nggak masalah. Ini kan itu sebagai penamaan. Kalau misalnya mau satu network komunikasi gitu, itu bisa pakai hostname. Tapi nanti mostly sih nanti via IP sih. Jadi kalau kalian udah masuk ya, kalian bisa ngecek tadi IPA-nya, komen Linux sendiri bisa dibilang hampir nggak terlalu jauh ya, misalnya mau di Ubuntu server atau CentOS gitu, misalnya kita ingin tahu nih posisi running directory-nya kayak gitu aman, ataupun mau tahu storage-nya berapa, misalnya Linux nggak ada yang membedakannya, misalnya flavornya Ubuntu ternyata komennya Ubuntu, nggak seperti itu. Nah, oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 orang lagi bisa bilang kata 4 di komentar supaya saya tahu kalian juga aman sampai instalasi dan bisa SSH juga. Oke. Kalau saya secara pribadi, saya lebih prefer Ubuntu ya, Ubuntu server gitu. Walaupun sebenarnya sih baik Rocky Linux sama sih, maksudnya cuma memang ambil contoh sedikit cerita juga, jadi mostly selain pekerjaan saya juga kadang kita running di Nutanix gitu. Contoh misalnya kayak sekarang, misalnya kita lagi coba fine tuning gitu kan, misalnya membuat model sendiri seperti itu di mesin Nutanix seperti itu saya. Mungkin sampai sini dulu, ada pertanyaan? Mangga. Mau terkait materi ataupun mau terkait yang lain, mangga. Saya open sih. Kang, untuk ngecek SSH-nya gimana tadi? Untuk ngecek SSH-nya kan sebentar. Kan Akang bisa lihat misalnya ini IP-nya ya. Ya, Nih, nanti misalnya di terminal Windows, misalnya kita buat aja run atau administrator, misalnya dengan yang SSH, misalnya user tadi yang Akang buat, misalnya add 10.38.103.103. Nanti kita masukin passwordnya. Kalau udah masuk nanti ada bacaannya seperti ini. Ini udah masuk. oke, gitu. Makasih, Kang. Oke. Ada lagi, mangga? Mungkin nanti kan ini berkelanjutan ya, nanti oke, sip 4 dari sisi saya kurang lebih nanti sampai instalasi dan Linux-nya ini Rocky Linux, nanti bertahap di sisi platform engineering-nya bakal dibantu lagi nanti sama Kang Dimas di hari lain, mungkin membahas tentang object storage, membahas tentang Kubernetes kayak gitu. Tapi untuk secara kurang lebih dengan
judul Teknik Platform Engineering Big Data, Kang Dimas di sisi Platform Engineering-nya, saya pun sebenarnya di sisi Big Data gitu ya, ngurus data engineer-nya juga gitu. Gitu. Oke, itu dari Bu Kiki ada absensi, jadi tolong kalian isi ya untuk sebagai kehadiran, jangan lupa. Hmm, yang lain aman? Mungkin sebagai tambahan kalian bisa apa yang udah punya LinkedIn ya, mungkin bisa sama saling connect. Kalian bisa follow ini apa? Kalau kalian punya LinkedIn seperti itu, apa saling follow. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih kepada 10 peserta yang sudah ngikutin. Nanti kita ada di sesi hari ketiga, dilanjutin. Oke, paling sebelum penutupan ada pertanyaan kembali? Nah, nanti kita mendeploy website gitu, di server VM-nya. Atau gimana? Kurang lebih sih nanti diajarin sih, misalnya kayak deployment di Rocky-nya kayak gimana, instalasi seperti itu bakal diajarin apa. Jadi platform engineering kan nanti lebih nanti mengelola misalnya gimana nanti buat misalnya kayak contoh Docker running nih misalnya di Rocky Linux ataupun misalnya Kubernetes cluster seperti itu, ataupun basicnya nanti running ya kayak web server di Rocky Linux seperti itu. Nanti di sisi big datanya pun sebenarnya nanti kita belajar misalnya apa aja sih tools big data, gimana misalnya ngebuat pipeline big data gitu apa. Jadi bakal nyambung ya. Jadi saya harap kalian bisa fokus di materi yang platform engineering karena nanti pun di sisi materi big data soalnya bakal kepake pisan sih knowledge untuk platform engineering-nya gitu. Dan paling supaya nggak bentrok ya, paling supaya itu mesin tetap aktif, jadi kalian bisa coba-coba gitu dengan user yang tadi kalian sudah login aja gitu ya, jangan berubah. Ya, takutnya misalnya teman kalian jadi nggak bisa login gitu kan, jadi kalian bisa coba-coba misalnya mau running web server kayak gimana kayak gitu sih. Paling itu aja dari saya. Terima kasih. Absen udah diisi. Semua aman? Aman nggak? Aman, Kang. Oke, sip. Hatur nuhun semua. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dibalikin ke Bu Kiki, mangga. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih Mas Salman. Ya, untuk teman-teman yang belum isi absen, tolong diisi dulu ya. Nanti setelah sudah isi absen, semoga boleh di lift terlebih dahulu. Dengan ini untuk kelas PE dan DE pertemuan ketiga saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan jika ada pertanyaan, misalnya baru keingetan, boleh ngirim pertanyaan di grup ya. Asal mungkin kalau malam kita agak slow respon Pak. Oke, kalau misalnya sudah, mangga silakan live untuk kalau sudah selesai absennya ya. Mangga untuk live. Terima kasih atas kehadirannya ya semuanya. Masih Terima kasih. Terima kasih.